Tingkat berikutnya, dia dibenci dan ditakuti. Nah, ini jangan sampai ya. Kalau Lao Tzu mengatakan kita sudah jadi malaikat langit di dunia ini, terutama Han Tzu Chiang Se, kita sudah di dunia ini menjadi malaikat langit, tentunya jangan sampai kita dibenci orang atau ditakuti orang. Bahkan terhadap keluarga kita sendiri pun kita harus disayangi, membuat seluruh keluarga kita merasa bahwa wah ada kita Chen Hao. Mereka datang dari hati mereka itu berterima kasih kepada kita, bersyukur kepada kita. Mereka datang dari hati mereka menyayangi dan begitu dekat dengan kita. Barulah kita bisa disebut seorang pembabar. Jadi apabila misalnya di dunia ini ada yang membenci kita, ataupun ada yang menakuti kita karena kita ini bersikap arogansi, kita memaksakan kehendak kita menakut-nakuti atau apa, maka itu semuanya nggak ada gunanya. Itu namanya tidak ada te-nya. Kadang-kadang ada satu pepatah yang mengatakan ya, di dunia ini kalau tidak punya te, ketika kematian itu orang akan lepas petasan, orang akan bergembira. Sama saja kita Hoshe punya satu teman ya. Teman Hoshe itu sangat kaya sekali. Dia setiap hari cuma makan satu bungkus tiap hari, dia nggak pernah masak. Seumur hidup dia segitu ngiritnya. Setiap hari dia hanya makan nasi padang, satu bungkus nasi padang. Dan terhadap keluarga dia pun dia sangat pelit sekali. Jadi ketika dia sakit usia 49 kalau nggak salah meninggal, dia meninggalkan harta sebanyak 90 M kalau nggak salah, 40 apa 90 M pada waktu itu. Jadi selama ini anak istrinya juga sudah diajak susah sekali, Jadi ketika Hoshe menghadiri upacara pemakamannya, Hoshe lihat istrinya biasa-biasa aja. Hoshe tanya dengan istri beliau, suami kamu meninggal seperti ini, apa perasaan kamu? Bilang, saya nggak tahu. Saya harus menangisi suami saya yang bersikap jolim sama saya seumur hidup, atau saya harus ketawa karena sekarang saya dapat duit banyak. Jadi nggak ada rasanya. Kematian daripada suaminya itu walaupun meninggalkan harta yang demikian banyak kepada istri dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya merasakan kehampaan yang luar biasa. Ada kebencian, ada keharusan untuk menyayangi karena itu adalah orang tua, tetapi ada kebencian yang juga sangat besar sekali yang karena mereka takut kepada dia semasa hidupnya. Karena itu pemimpin yang dibenci ataupun ditakuti, orang tua yang dibenci ataupun ditakuti, itu adalah tidak ada kebajikannya. Myote, janganlah kita menjadi yang seperti itu. Tingkat berikutnya adalah setelah dibenci dan ditakuti, lama-lama orang nggak akan tahan. Ketika nggak tahan, orang akan menghujat dia. Kita menyebabkan orang lain kita menyebabkan orang lain berkata tidak benar. Misalnya saja di dalam keluarga kita ada saudara yang nggak benar, dia tidak baik, pasti dia akan dihujat, dia akan diremehkan, dia akan tidak dianggap. Apalagi kalau kita adalah yang berhubungan dengan orang banyak, orang depan yang seharusnya memberi manfaat, yang seharusnya berani berkorban untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, supaya setiap orang bisa hidup dengan baik. Tetapi di dunia ini karena kita semua adalah Buddha yang datang, tidak luput dari kesalahan. Kita di dunia ini tidak luput dari perbuatan yang tidak kita sengaja, karena ikatan karma kita baru bisa melakukan semua kesalahan. Kalau kita bisa chanhui,
kita bisa melepas semua, menyadari semua apa yang kita lakukan bukanlah sebenarnya jati diri kita. Kita bisa melepasnya, kita bisa benar-benar membina diri kita kembali lagi kepada kapasitas kebudahan kita. Kita bisa timbulkan hati sejati kita untuk memikirkan kebaikan orang lain sebelum memikirkan ego kita. Kita bisa lepas ego kita, maka sesungguhnya kita juga akan kembali jadi Buddha. Jadi di dunia ini kita juga tidak punya hak untuk membenci orang lain sebenarnya. Karena setiap orang, siapa yang nggak melakukan kesalahan? Di dunia ini kita juga tidak punya hak untuk menghujat orang lain. Misalnya kalau di wihara kita ada lihat orang, oh ini penceramah dia agak arogan. Oh ini penceramah dia itu, oh ini tancu, ini dia pilih-pilih kasih atau apa. Kita nggak punya hak untuk berbicara seperti itu. Yang kita lihat pada dia hanyalah kebaikannya dia. Yang kita lihat adalah kemuliaan dia, ketulusan dia untuk mau datang ke wihara. Masalah kekurangan dia, kita pun ada kekurangannya. Karenanya itu kalau kita mengandalkan hati welasasi kita, kita harusnya maklum. Bila ada kesempatan kita mendukung dia ke arah nuraninya, bukan membenci dan menakutinya, dan bukannya menghujat dan menghina. Itu adalah cara seorang pembina untuk mewujudkan Kung Te Uliang juga. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah ketika seseorang sudah ada di tingkat ini, dibenci dan ditakuti, dihujat dan dihina, maka apapun yang dia katakan kepada orang, di slide berikutnya adalah kepercayaan tidak mumpuni timbulkan keraguan. Lao Tzu beliau menyampaikan bahwa di dunia ini ite furen, kita kalau punya kita punya keluhuran, kita bisa membimbing orang lain keluar dari penderitaannya. Ite furen, pasti akan dihargain, pasti akan dihormati. Tetapi ketika kita tidak bisa menimbulkan itu, kita hanya mensugesti orang dengan NLP melulu, memberikan iming-iming, oh ini karma kamu mesti terima, ini karma kamu mesti terima. Ketika orang itu kehilangan akal sehatnya, maka dia akan mundur dari ketuhanan. Karena kepercayaannya tidak berdasarkan hakikat atau hati, kebangkitan dari hati nuraninya, maka dia tidak bisa mantap dalam keyakinannya dalam Tao. Kalau keyakinan dalam Tao ada keraguan, dia tidak akan bisa memperbaiki karmanya. Setiap hari pasti masih akan membuat karma buruk. Ketika dia tidak bisa memperbaiki keraguannya, dia tidak bisa hao xiu tao kai pi qi qi mao ping, dia tidak berhenti qi xing tong nian. Qi xing tong nian itu timbul pikiran dan perangai buruknya timbul terus, maka 5 petir akan timbul di dalam dirinya. Ketika kita xiu tao, kalau zaman dahulu itu kalau orang tidak melaksanakan 10 ikrar, yin shou tian qian lei zhu. Sebenarnya Tian Qian Lei Zhu itu petir yang dimaksud itu apa? Petir yang dimaksud itu adalah ada di dalam diri kita sendiri. Bukan petir yang kalau kita keluar itu dipetir dari langit, bukan. Yin Shou Tian Qian Lei Zhu itu adalah 5 petir yang timbul dari dalam diri kita, yaitu petir langit. Ketika petir langit menggema, muka orang itu akan merah, dia akan malu. Ketika petir bumi menggema di dalam diri kita, orang itu akan takut, dia akan trauma. Ketika petir yang positif menggema, maka orang itu akan cemas, akan khawatir. Ketika petir in, orang akan gelisah. Ketika petir dharma, orang akan pikirannya kacau. Kalau yang 4 petir di atasnya itu adalah disebabkan oleh pici mauping kita. Misalnya 5 kejahatan itu menimbulkan petir langit, mencuri, berbohong, berzina, mabok-mabokan, membunuh. Kemudian petir yang itu karena melanggar kesopanan. Kemudian petir in itu karena adanya persekongkolan jahat, tidak punya tingli untuk tetap bertahan pada yang baik. Kemudian petir dharma itu adalah apa? Kebanyakan belajar, kebanyakan menggunakan kepintaran tetapi tidak mempraktekkannya, sangat terikat kepada kebisaannya sendiri, arogansi dan sombong, maka akan timbul petir dharma. Kalau seseorang pembina semakin belajar, pikirannya semakin kacau,
pikirannya semakin nggak bisa dihentikan, itu berarti dia kena petir dharma. Harusnya kita kalau kita membinanya benar dan baik, kepercayaan, keyakinan kita mumpuni itu adalah bahasa Jawa apa ya? Mumpuni itu mantap, teguh, maka tidak akan timbul keraguan. Setiap kali nurani kita bertemu dengan keinginan kita, keinginan itu apabila keinginan yang buruk maka menimbulkan dosa. Ketika menimbulkan dosa atau karma maka akan menimbulkan petir. Para bijaksana yang Hosya hormati, kita seorang pembina, kita mempunyai kesempatan untuk benar-benar menimbulkan kearifan kita yang benar-benar paham, benar-benar terampil, benar-benar terbukti. Jadi pembina itu bukan main-main, bijaknya itu bukan bijak yang dia karena banyak baca buku, bukan karena banyak pengetahuan, bukan hanya semata karena banyak dengar. Banyak baca buku, banyak dengar, banyak ini semua itu perlu untuk membimbing dia kepada kapasitas roh sucinya. Tetapi yang paling penting daripada itu adalah benar-benar keyakinan dia yang sungguh-sungguh terhadap diri sejatinya dan mau melepas pici mauping dia, mau memperbaiki kekurangan dia, mau bertobat atas segalanya sehingga dia bisa kembali kepada kekuatan yang sebenarnya. Di dunia ini semua orang tidak luput dari salah, tidak luput daripada takabur atau khilaf. Tetapi Buddha menyampaikan mengapa bisa demikian, karena semua orang datang ke dunia ini membawa karma 60.000 tahun. Setiap saat begitu, karena sebabnya sudah ada di dalam bawah sadar kita, begitu ada akibat yang ada kondisi yang datang dan matching dengan sebab yang ada di dalam diri kita, maka akibat itu akan timbul sebagai karma kita, entah itu karma baik atau karma buruk itu akan timbul. Jadi di dunia ini kalaupun orang berbuat salah atau orang khilaf itu karena dorongan karmanya. Tetapi yang karma yang paling besar adalah kebodohan atau kedunguan. Ketika sudah sadar, sudah tahu, tidak mau berubah. Itu tidak ada Buddha yang bisa menolong. Kalau sudah sadar, sudah tahu, ini dia menuju kehancuran, dia malah menghancurkan diri dia sendiri dan orang lain, itu tidak ada gunanya. Itu tidak ada gunanya ditolong. Karenanya itu, kalau orang itu bisa menaklukkan kebodohan dan kedunguannya sendiri, dengan menyadari bahwa kebodohan dan kedunguan itu bukan jati diri dia yang sebenarnya, itu berubah-berubah. Amarah, benci, dengki, apa segala itu berubah-berubah. Suka, tidak suka itu tidak menjadi patokan. Harus kembali kepada hati sejatinya. Dengan melatih Wan Yen Fang Xia Yin Pusen, setiap kali kita mau timbul masalah yang berbicara yang lebih kasar atau kita melihat yang tidak pantas dilihat, kita menggunakan indera kita dengan cara yang salah, maka kita harus mengembalikan diri kita pada ketenangan yang sejati, yaitu Wan Yen Fang Xia Yin Pusen. Seluruh sebab dilepas, satu niat pun tidak ditimbulkan. Bila kita melatih diri kita seperti itu terus, maka vitalitas Qingqi-Shen kita itu akan menjadi baik. Petir ini tidak akan bekerja di dalam diri kita, tetapi 5 elemen di dalam tubuh kita tidak bubar, hati kita akan stabil, tidak gampang capek, unsur Po tidak kehilangan fungsi, kemudian unsur Hun kita juga atau kesadaran kita itu tidak terguncang, tidak kacau. Maka kita akan tetap vitalitas, tetap sehat, Qingqi-Shen kita stabil, 7 indera kita akan cemerlang. Jadi dengan demikian fungsi kehidupan kita itu akan jelas. Dalam menjalankan kehidupan kita ini kita nggak ada keraguan.